tinggal di rumah saya yang baru ya. Jadi saya bilang, nggak mungkin, saya bilang, saya nggak sanggup, bayarnya mahal. Saya bilang, enggak mbak, 12 juta aja 1 tahun. Saya bilang, murah, sama dengan rumah yang saya tempatin, 12 juta 1 tahun. Jadi saya bilang, nanti saya ngobrol dulu sama suami, saya tukar pendapat dulu, setuju nggak, tapi boleh nggak saya lihat dalamin rumahnya. Terus dia bilang, boleh mbak, nanti saya temenin. Jadi abis datang jalan sama dia itu, langsung mang ke rumah yang kosong tadi. Pergilah ke sana. Saya lihat mewah, cuma saya agak merinding-rinding mang masuknya. Kamarnya tuh yang di bawah ada 2, yang di atas ada 1. Jadi langsung masuk di situ, kita cuma nyimpunin baju dengan pasang korden aja, pasang naruh lemari, udah bersih rumah itu, udah bersih, nggak perlu dibersihin lagi. Kita masuk, setelah masuk kita tidur. Nah, tidur anak saya di dalam kamar, tapi pintunya nggak tertutup karena kan masih takut-takut gitu. Nah, kalau ruangan kamar saya tutup, di loteng nggak ada yang nempetin, tapi pintu ke ruang tengah, dari dapur ke ruang tengah itu ditutup, kami tutup. Itu ibu nggak ngadakan syukuran dulu ya? Syukuran. Ada syukuran Kita juga? cuma keluarga aja baca doa selamat, seperti yang biasa kita lakukan kan, bubur merah putih. Nah, kita baca doa selamat sudah saya lakukan. Jadi seperti kebiasaan orang pindah kan, udah saya lakukan. Terus hari keduanya saya tidur di situ, udah mulai ada gangguan. Gangguan itu saya tuh tidur, baru terlelap tidur antara sadar dengan enggak, kayak ada orang masuk ke ruang tengah, ke ruang tamu, ke pintu ruang tamu, ke ruang tengah itu ada pintunya, bisa dikunci. Jadi saya dengan mungkin baru 2 hari suami saya langsung dikuncinya kan. Tapi pada waktu malam saya lihat itu gagang pintu tuh kayak dimain-mainnya orang. Itu jam berapa itu? Itu jam 1 malam. Saya ingat betul jamnya, jam 1 malam. Jadi saya lihatin betul-betul, saya bangun karena kejadian itu sepertinya saya lihat antara sadar dengan tidak, tapi saya bangun, saya lihat, maling kah, saya bilang gitu kan. Saya bangun nih suami saya bangun, Pak bangun Pak, kayaknya ada orang masuk. Jadi suami saya bangun gini ngeliat di pintu, masa sih, coba bangun dulu, periksa dulu. Penasaran suami saya bangun, begitu periksa nggak ada orang. Terus saya ini bingung, apa mimpi, apa nggak tahu ya benar apa enggak, apa cuma halusinasi saya nggak tahu. Malam ketiganya ada lagi suara orang jalan di keramik itu, jalan kayak ngarah ke dapur. Saya merasakan aja merinding-rinding. Terus nanti ada suara orang nangis di atas loteng itu. Jadi saya bilang, terus tengah malam jam 1, suara orang jalan, berat kakinya ngarah ke atas loteng. Itu yang dengar bukan saya aja, Mang. Yang dengar itu anak saya. Terus suami saya dengar semua. Nah, berjalannya itu kami sudah terbiasa akhirnya mendengar gerakan kaki dia naik ke atas itu, akhirnya kami sudah terbiasa. Kami jalannya aja tinggal di situ sampai bulan kedua, terus bulan ketiganya akhirnya kok makin seram. Mungkin dia karena kami juga di situ sholat tahajud, iya juga kami kerjakan kan. Terus malamnya itu Mang pernah senja suami saya baru pulang. Itu anak-anak itu pada dengar suara perempuan menangis. Terus anjing tetangga yang di sebelah rumah itu kayak menggonggong, kayak lihat sesuatu gitu. Nah, jadi saya bilang sama suami datang, Pak, tadi ada suara nangis. Udah setel aja ajan. Kami kan kebiasaan menyalakan TV itu ajan Mekah. Begitu selesai, la ilaha illallah, keramik itu terbuka. Terbuka. Jadi dia terbukanya dari tengah, dari pintu ruang ke arah kamar tamu sampai ke dapur. Maksudnya ngangkat keramiknya? Dia ngangkat keramik itu, angkat semua. Tapi di bagian tengah rumah. Nah, karena saya pernah dengar cerita teman saya, buhul itu ditaruh di tengah-tengah rumah. Jadi saya berpikir begini, jangan-jangan rumah ini ada buhulnya.
Nah, dengan adanya kejadian dari tiap hari saya diganggu sampai akhirnya mau sampai 1 tahun lebih kan, 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun. Saya iseng-iseng tuh ke rumah keluarga saya di Lotebu. Kakak pertama saya. Saya ceritakanlah apa yang terjadi di rumah saya. Nah, kebetulan ipar saya tuh bisa ngeliat yang kayak gitu sih. Nah, saya coba nanti ke rumah aja. Lihat-lihat lah, saya bilang gitu kan. Siapa tahu bisa bantu-bantu dikit. Siapa namanya, Bu? Saya panggil sih Pak Hakim. Masih saudara ya? Masih saudara. Ada di sini orangnya? Ada. Boleh kita undang nggak? Bisa. Pak Hakim, Ya, boleh masuk ke kamera ya? ya. Ayo Pak. Sebenarnya ada apa di rumah itu, Pak Hakim? Kalau adanya itu pertama sosok yang menguasai di dalam rumah itu sejenis hitam besar. Kalau kami menyebut di sini adalah sosok genderuwo. Dia selalu berinteraksi di dalam itu, dalam rumah itu. Dan siapapun yang menempati di dalam rumah itu seakan-akan menjadikan santapannya. Kenapa kok orang yang ke situ jadi santapannya? Kok marah ke orang lainnya? Jadi seakan-akan dia sudah lama menempati di situ, sengaja ditanam atau disimpan suatu benda yang bernama buhul di dalam rumah itu untuk tempatnya dia. Akhirnya dia menempati rumah itu, dan orang yang menanam itu sudah meninggal. Jadi tidak ada untuk tempat dia untuk makan ataupun santapan lainnya. Nggak ada yang ngurus gitu? Tidak ada mengurus. Akhirnya Marah? marah, siapapun yang menempati rumah itu akan menjadi santapannya.